أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita tidak bertujuan dengan i'tikaf kita sekarang ini di rumah Allah Subhanahu wa taala sesudah menunaikan salat subuh, kecuali demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca ayat-ayat Al-Quran, menghayatinya, berupaya memahaminya. Tujuan kita tiada lain kecuali untuk mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai Allah Subhanahu wa taala, mengenai Nabi kita, mengenai Islam, agar supaya kita makin kagum, makin terpesona kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajarannya yang akan membuat kita cinta, bertambah cinta kita, bertambah kekaguman kita, itu mengakibatkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti daripada ajaran Islam. Itu adalah makna dan terjemahan daripada kata-kata Islam. Wa man Islamu illa al-hubb. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, gurunya Imam Malik, gurunya Al-Imam Abu Hanifah, dan guru sekian banyak ulama-ulama yang setingkat dengan kedua nama yang kita sebutkan tadi. Tidak semuanya ulama memiliki murid yang banyak, dan tidak semua yang memiliki muridnya itu bisa konsisten melanjutkan pemahaman yang kita sampaikan. Silakan kita mempelajari tentang mazhab-mazhab dalam Islam, kita akan mendapatkan itu. Ya, subhanallah, semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sampai di kehidupan kita dewasa ini, kita menyaksikan seseorang yang sebetulnya tidak memiliki keahlian apa-apa, tidak memiliki keluasan ilmu di dalam tata negara dan pengaturan, tetapi dia memiliki pengikut yang sekian banyak. Supaya kita tahu, itu bagian daripada aneka ragam rezeki, dan dia bagian daripada ujian. Demikianlah kehidupan kita ini. Makin kita mengenal Islam, kita makin damai dan tentram, makin yakin terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah mensyariatkan pembebasan budak.
sebelum disyariatkannya perang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Kita tahu bahwa peranglah yang mengakibatkan adanya kalah menang dan adanya tawanan. Dan tawanan itu yang menjadi budak sebetulnya. Perbudakan sudah merupakan fenomena sosial ya, di alam dunia ini. Sekian bangsa-bangsa dan sekian negara-negara di muka bumi ini sudah ada sistem perbudakan, karena ada sistem yang namanya sekarang kita kenal dengan tawanan. Tawanan itu sebetulnya apa? Pembatasan gerak. Dan apa itu sebetulnya itu budak? Dia tidak merdeka untuk bergerak. Jadi semuanya kita mengetahui bahwa Islam baru mensyariatkan umatnya untuk membela diri. Uzina lilladzina zulimu, uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Itu ayat pertama soal perang. Diturunkannya kapan? Diturunkannya pada 15 tahun kenabian. Sudah 15 tahun Nabi kita jadi Nabi. Setelah beliau berhijrah, kenapa beliau berhijrah? Kenapa umatnya berhijrah ke Ethiopia? 2 kali hijrah. Dan Nabi juga berhijrah meninggalkan Makkah ke Taif. Kenapa? Karena beliau tertindas. Beliau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membela diri. Dan kaum muslimin pada saat itu bukan pengecut-pengecut. Mereka semuanya rela mati kapan saja. Tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu itu. Kalau anak-anak kita tidak tahu soal Islam itu bagaimana. Sedangkan kita mencintai keimanan mereka. Kita mencintai anak-anak kita lebih daripada diri kita. Kita ingin mereka melahirkan anak cucu dan generasi ke depan. Islam mendidik kita bahwa anak cucu kita itu kapan saja dia lahir merupakan bagian dari kekayaan kita. Mereka akan mendoakan kita itu. Tetapi itu tidak dibangun atas dasar kekosongan. Tidak. Kita harus tahu. Karena penambahan ilmu itu, penambahan kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu syariat soal undang-undang itu berapa sih jumlah ayatnya? Tidak sampai 200 ayat. Kita tahu ribuan ayat ke Al-Quran itu bicara soal apa? Soal cinta. Cinta kepada Allah. Dan cinta yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendidik kita bagaimana bercinta secara optimal dan lebih berkualitas. Allah perintahkan kita melakukan ihsan. Ihsan itu adalah perbuatan kebaikan yang sempurna sekali. Di atas keadilan ihsan itu kepada kedua orang tua. Padahal Allah menyatakan, Nabi menyatakan kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Tapi kenapa tidak diperintahkan demikian? Dengan Allah. Dengan doa. Kita harus tahu dong, ketika orang berbuat baik kepada kita, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan itu. Setimpal. Kalau bisa lebih. Kalau orang berbuat baik kepada kita itu, ternyata kita tidak selamanya bisa membalas kebaikan orang ini kepada kita. Kan? Betapa banyak orang menolong kita, membantu kita, kita tidak bisa membalasnya. Bagaimana penyelesaiannya? Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya menyatakan, katakan jazakallahu khairan. Allah yang membalas kepada Anda. Sesungguhnya Anda ketika mengucapkannya dari hati yang tulus, Anda sudah membalas kebaikan yang lebih banyak dari kebaikan yang dia berikan kepada kamu. Karena aku yang akan membalas. Dia berikan kepada kamu apa? Tujuannya apa? Bagaimana dengan pembalasanku? Katakanlah itu kepadaku.
Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala macam ditekel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hambanya tidak mampu, Allah yang mentekel. Ini bagian daripada ajaran Islam. Al-Imam Ja'far Shadiq menyatakan, "Wamal Islamu illal hubb." Islam itu tiada lain kecuali satu kata saja, cinta. Islam mensyariatkan perang yang bisa menyebabkan adanya tawanan. Dan tawanan pada zaman itu dan sampai zaman sekarang, tawanan itu tidak beda dengan perbudakan. Coba kita periksa sel-sel penjara di negeri kita. Bapak-bapak mungkin lebih tahu daripada saya bagaimana sulitnya kehidupan para narapidana. Ayo, apa sih bedanya dengan budak-budak zaman dulu? Boleh jadi mereka lebih bebas, boleh jadi mereka lebih menikmati hidup ketimbang itu. Supaya kita tahu, jadi perang itu baru disyariatkan pada tahun ke-15 kenabian, tahun kedua hijrah. Ya, udhina bukan perintah. Udhina lilladzina yuqataluna, diizinkan bagi mereka yang diperangi. Kita diperangi. Bi annahum zulimu, Allah menyatakan diizinkan untuk mereka karena mereka terus menerus teraniaya. Zulimu, sudah teraniaya dan teraniaya. Hai perang itu. Supaya kaum muslimin tahu, kita selalu bicara soal jihad. Kita tidak tahu kapan jihad itu disyariatkannya. Apa makna jihad sebetulnya itu? Kita tidak tahu. Bagaimana orang lain yang tidak mengenal kita bisa dia tahu? Kita sendiri tidak tahu. Nah, kemudian ketika disyariatkan syariat perang, Allah menyatakan apa? Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra. Tidak adanya seorang nabi, maka tidak ada seorang nabi manapun memiliki tawanan. Untuk apa dia tawan orang? Ini ayat Quran, Bapak ya. Ini adalah ayat surat Al-Anfal, ya. Ayat 67, maka nabiyyin, tidak ada namanya seorang nabi, apalagi ini Nabi Muhammad, ya, pemimpin para nabi-nabi semuanya. Linabiyyin an yakuna lahu asra, dia memiliki tawanan. Asra itu tawanan, ya. Hatta yuskhina fil ardi, ketika dia terpaksa harus membela diri. Ketika ada kekuatan yang mau membelenggu mereka dari kebebasan beragama, perhatikan itu. Ya, dia terpaksa membela diri. Tidak ada namanya kita mencari tawanan. Kenapa kamu mencari tawanan? Tidak ada. Hatta yuskhina fil ardi. Dia ketika diserang, diperangi dan dianiayai, dengan perintah Allah, bangun menghadapi mereka, kamu akan melumpuhkan mereka. Bukan kita perang untuk kita mendapatkan kekayaan, tidak. Hatta yuskhina fil ardi. Kenapa? Melumpuhkan musuh-musuh yang zalim dan zalim itu. Turiduna aradad dunya. Apakah kalian menginginkan kekayaan dunia yang tidak bernilai itu? Itu aradad dunya. Allah turiduna aradad dunya. Ini kenapa? Ketika kaum muslimin menang di perang Badar, itu mereka memiliki tawanan 70 orang. Yang terbunuh 70 orang. Rasulullah berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya, apa kita lakukan kepada para tawanan? Ada yang mengatakan kita bunuh, kita bunuh mereka. Ada yang mengatakan jangan, kita minta dari mereka tebusan.
Belum disebutkan tawanan sama sekali. Jadi kaum muslimin pun tidak berpikir soal tawanan. Tapi namanya tebusan apa? Tebusan dari tawanan. Allah menyatakan apa? Turiduna arda dunia. Apakah kalian menghendaki aneka ragam kekayaan duniawi yang sederhana itu? Wallahu yuridul akhirah. Allah menghendaki akhirat. Bayangkan, emangnya Allah perlu akhirat? Bapak coba pesan yang mana? Wallahu yuridul akhirah. Kamu orang muslimin, kamu ikutlah aku Allah. Di mana aku mau, kamu mau. Aku menghendaki akhirat. Bapak baca ayat Quran, Bapak bisa nangis, saudara. Kalau aku mau, kamu mau. Kalau aku senang, kamu senang. Aku maunya akhirat. Di situ kehidupan. Aku ciptakan kalian untuk hidup yang tanpa cacat. Aku menciptakan kalian agar supaya kalian bahagia tanpa ternoda dengan kegelisahan apapun. Itu di akhirat, hamba-hambaku. Tak ada ceritanya seorang Nabi ketika perang untuk memiliki tawanan. Karena tawanan sudah ada pada zaman itu. Yaitu perbudakan. Ini agama Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kenabian Nabi Muhammad, di zaman-zaman akhir sudah menjelang kematian, di surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada surat namanya Muhammad, ya, di ayat keempat, hatta idza adhantumuhum, jika terjadi perang dan terpaksa kalian perang dan kalian sudah melumpuhkan mereka, tidak ada yang namanya muslimin, betul-betul muslimin itu kalah, tidak ada. Yang mengatakan Allah. Nah, kalau kita sampai kalah, menunjukkan apa? Keislaman kita belum sempurna. Supaya kita paham. Hatta idza adhantumuhum, sehingga ketika kalian sudah melumpuhkan mereka, fasuddul wasaq, batasi gerak mereka, ikat tangannya, bukan tawanan. Karena ini perang di medan pertempuran. Fasuddul wasaq, fa imma mannan ba'du wa imma fidah. Tidak ada namanya tawanan. Tidak ada namanya perbudakan. Satu di antara kalian, satu di antara dua pilihan kalian. Fa inna mannan ba'du, menang apa? Anugerah, pemberian. Berikan mereka kemerdekaan, pulangkan mereka ke kampung halamannya, tanpa meminta apapun dari mereka. Tetapi kalau kamu kira bahwa menuntut mereka tebusan itu sebagai pelajaran, manusia perlu diberikan teguran, ya, supaya kita ketahui kenapa Islam tidak dari mula turun syariat tidak ada perbudakan. Semua budak-budak dimerdekakan. Tidak ada syariat begitu, tidak ada. Kenapa? Kalau begitu kaum muslimin makin terancam. Orang bebas saja menyerang kita, membunuh kita, ya, menteror kita. Ketika kita dikalahkan olehnya, kita jadi tawanan, kita jadi budak. Enak banget. Sedangkan kaum muslimin, kalaupun terpaksa berperang, tidak ada namanya perbudakan, tidak ada namanya tawanan. Itu tidak adil. Allah tidak mungkin melakukan begitu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan satu syariat yang mencelakakan orang-orang yang berislam kepadanya. Berbuat baik, ya. Mengalah, ya. Memberi maaf, ya. Tetapi kalau dibiarkan saja mereka bebas menawan, bebas memperbudak kaum muslimin, tidak akan terbangun suatu agama. Dan itu suatu sikap idealis yang bertentangan dengan kenyataan hidup. Tidak realistis. Islam tidak demikian. Islam adalah ajaran-ajaran yang mendidik kita untuk menjadi makhluk yang idealis, tetapi juga realistis. Itu Islam, dia sempurna dia. Jadi oleh karena itu tidak ada itu suatu ketentuan dari Allah. Firman-Nya yang menyatakan tidak ada perbudakan.
perbudakan harus segera dihapus. Nggak ada. Karena itu bertentangan dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menugaskan hambanya dengan suatu penugasan yang mustahil dia bisa lakukan. Itu Islam. Nah, Bapak lihat itu di ayat 47. Allah katakan apa? Itu muslimin sudah berkedudukan, sudah berdaulat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Kalau kamu menang apa? Fa inna manna ba'du. Sesudahnya kalian memaafkan mereka, kembalikan mereka. Jangan pernah mereka jadi tawanan, apalagi perbudakan. Hatta tada'al harbu awzaraha. Kalian hanya berjihad sampai peperangan itu dihentikan. Itu saja. Bukan untuk mencari dunia. Nah, di kapan perbudakan itu diperintahkan Allah kepada kita untuk mengatasinya? Sejak di Mekah. Sejak di Mekah, Bapak-bapak. Di saat kita tertindas, kita ini miskin, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Allah mendapatkan kamu sangat bersemangat untuk memelihara sesama manusia. Tetapi kamu tidak memiliki keuangan yang cukup. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu. Wa wajadaka a'ilan. Engkau orang yang keluargamu besar sekali. Keluarga besar ini bukan kerabat, bukan manusia di Mekah. Fa'akhna, Allah kayakan kalian. Allah kayakan kamu. Jadi semua dari Allah. Allah kayakan kamu ketika Allah menikahkan kamu dengan perempuan yang kaya raya, berbudi dan berakhlak. Itu Khadijah Kubra alaihi salam. Khadijah. Fa'akhna, maka kamu dibuat cukup oleh Allah. Habis hartanya Khadijah itu sehabis-habisnya sebelum beliau meninggal dunia. Habis. Semuanya itu untuk memelihara budak-budak, memberi makan kepada kaum muslimin dan selain muslimin. Itu Khadijah Kubra. Ini sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Balad. Surat urutan ke-90, tetapi turunnya di Mekah. Kita tahu kan Al-Quran 114 surat. Dia surat penurunannya itu urutan ke-34. Di dalam Al-Quran Bapak temukan di urutan ke-90. Tetapi penurunannya itu urutan ke-34. Allah membuka dengan sumpah, la uqsimu bihadzal balad. Tidak. Aku pasti bersumpah dengan negeri ini. Allah bersumpah di Makkah. Yang Rasulullah SAW ditindas di situ. Kaum muslimin ditindas di situ. Bukan menodai kehormatan Makkah, sama sekali tidak. Tapi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Yang menguji gagal dalam ujian. Yang diuji berhasil tidak menghadapi ujian. Itu semuanya ujian. La uqsimu bihadzal balad. Tidak. Tidak benar sebagaimana yang kamu bayangkan. Aku pasti bersumpah dengan kesucian negeri ini. Wa antahillum bihadzal balad. Apalagi kamu dilahirkan dan bertempat tinggal tanah air kamu ini, Mekah itu. Wa walidin wa ma walad. Aku bersumpah dengan ayah yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Ayah yang melahirkan Adam alaihissalam, anak yang dilahirkan olehnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah, wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menyatakan benar-benar dan sungguh pasti kami telah menciptakan manusia fi kabad,
ya, dalam susah payah. Kenapa? Menghadapi ujian. Namanya ujian. Allah menyatakan, hambaku, kamu dalam keadaan susah payah, aku akan memudahkan bagi mereka yang menghadapi kemudahan. Aku akan menyulitkan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Kemudahan itu apa? Surga. Kesulitan itu apa? Neraka. Bagaimana maunya kalian? Ya, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabul insana ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Tapi ada manusia yang mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya. Karena Allah berikan dia kebebasan, kemerdekaan untuk meneruk kekayaan hidup dari bumi ini. Kemudian dia mengira tidak ada orang yang akan menunjukkan kekuasaannya atasnya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ketika dia sudah kaya raya, dia pikir tidak ada yang bisa mengontrol dia. Tidak ada yang bisa menghakimi dia. Allah. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia menghabiskan hartanya berfoya-foya untuk dirinya dan anak-anaknya. Ketika dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia wajib menolong sesamanya. Dia mengatakan, apa tidak cukup? Saya mengurusi diri saya dan anak-anak saya. Kata saya habiskan semuanya. Apa tidak cukup? Itu ucapan siapa? Ucapan manusia yang bagaimana itu? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Harta kekayaan yang aku peroleh lewat perjuangan hidupku ini, ya sudah aku keluarkan sekian banyak. Kenapa aku dituntut untuk menolong orang lain? Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya. Allah menyatakan, alam naj'al lahu aynain. Bukankah Allah yang memberikan dia mata? Dua sepasang mata. Berapa harganya mata itu? Bayar lewat syukur kalian memberikan itu kepada saudara-saudara kalian. Ya, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan begitu. Telah kuberikan kepadanya mulut dan lidah. Telah kuberikan kepadanya mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Itu berapa harganya itu? Kita disuruh menghitung untuk kita punya kekayaan masing-masing. Kemudian Allah menyatakan wa hadainahu najdain. Dan kami telah memberikan bimbingan fitrah manusia. Ya. Memberikan bimbingan kepadanya untuk mendaki dua bukit. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan apa? Hidayah itu bukan kau terima dengan cuma-cuma. Kau ketika melaksanakannya harus mendaki dua bukit. Apa dua bukit itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan apa? Hujibatin naru bisyahawat. Kau tahu neraka apa, hamba? Kau tahu api neraka kamu? Kamu tidak bisa selamat dari situ kecuali mendaki satu bukit. Apa? Bukit itu semuanya penuh dengan syahwat. Segala sesuatu yang menggodamu. Hidupmu bisa bergelimang dalam syahwat-syahwat duniawi yang menyimpang. Ada syahwat yang halal. Dan ini syahwat-syahwat yang menyimpang. Kau tidak bisa menundukkan syahwat itu kecuali seperti engkau mendaki bukit yang tinggi, yang sulit dan rumit. Kau daki. Ini ketentuan Allah. Allah menyatakan Dia menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Ujian itu berat. Tapi Allah membantu. Hebatnya begitu. Dia bilang berat, tapi saya bantu. Kita kalau guru kita Allah pasti luruskan. Kalau kita diuji di kelas, mana guru kita membantu? Nggak ada. Ini Allah bilang saya membantu. Kau mau lulus, saya luluskan.
Kalau kamu nggak mau lulus, saya bantu kamu tidak lulus. Itu ada ayat-ayat Al-Quran atau Bapak-Bapak. Saya kira setiap anak-anak kita kalau diomong begitu, oh saya kalau Allah yang bantu begitu, ya enggak, saya mau sekolah terus, ujian terus. Tapi enggak kayak guru saya kan, dia uji saya, dia uji betul-betul. Dibiarkan saya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan manusia, bukan makhluk ya. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadainahum najdain. Kami membimbing dia, memberikan petunjuk kepadanya untuk mengatasi dua bukit. Maka dikatakan apa? Hujibatin naru bisyahwat. Kalau kamu mau terselamatkan dari api neraka, lumpuhkan dari syahwat-syahwat yang menyimpang. Kemudian dikatakan hujibatil jannatu bil makarih. Demikian juga kalau kau ingin masuk surga, dia siratul mustaqim artinya apa? Jalan yang luas, mulus, lurus, artinya pendek. Jalan di mana-mana kalau belok-belok kan jadi lebih panjang kan? Ini enggak. Dia sudah lapang dan mulus dan lurus. Jadi pendek. Tetapi penuh dengan hal-hal yang tidak enak. Allah menyatakan begitu. Kenapa? Kita ada manusia, ada pembawaan apa? Ada akal, ada syahwat. Sesuatu yang kita cenderung kepadanya lebih dulu syahwat. Kalau akal mengatakan jangan begitu dong, jangan begitu, kesian orang lain, bersikap adil lah, itu akal. Tapi kalau syahwat apa? Kapan gue kaya? Kapan gue senang? Kalau begitu sampai mati nggak senang-senang gue. Apalagi pandangannya hidup ini hanya dunia. Ya kalau kita nggak kaya di dunia, ngapain ada di dunia? Kenapa kita sabar? Karena ada kehidupan sesudah dunia yang lebih lama. Kalau bukan karena itu, nggak ada yang namanya manusia itu. Ya, baik-baik itu nggak ada. Kita akan perang terus, berlomba terus. Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling senang? Siapa yang paling jaya? Tapi karena ada akhirat. Coba bayangkan akhirat tidak ada. Maka iman kepada hari akhirat itu sesuatu yang sangat inti. Sebelum kenabian loh. Akhirat artinya jumpa dengan Allah. Nabi, para malaikat itu hamba-hamba Allah. Allah beda. Jadi namanya akhirat apa kita jumpa sama Allah. Itu lebih penting daripada segalanya. Maka segala persoalan dalam agama dikatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, keesaan Allah yang maha itu, yang tidak duanya itu, dan beriman kepada hari akhirat, ketemu sama Allah, hidup dengan kedekatan yang luar biasa. Kedekatan dengan Allah bukan jarak loh, Bapak. Bukan, itu derajat. Jadi demikian, maka dikatakan apa? Hujibatil jannatu bil makarih. Surga terbuka lebar bagimu. Allah sediakan. Memang kamu diciptakan untuk masuk surga. Tetapi sebelumnya kamu harus mendaki. Itu namanya apa? Kami telah memberikan hidayah kepadamu untuk kamu tempuh menundukkan dua bukit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Fala tahamal aqabata. Hambaku, kenapa kalian tidak mau naik ke bukit yang tinggi, sulit dan rumit itu? Kenapa kamu tidak ke sana? Wa ma adraka mal aqabah. Allah kembali bertanya kepada Nabi Muhammad. Tahukah kamu, wahai Muhammad, wahai hambaku, wahai nabiku, apakah itu bukit yang sulit itu apa? Fakku raqabatin. Pembebasan orang di dalam dunia perbudakan. Bebaskan saudara kamu manusia yang terperangkap dalam perbudakan. Itu pertama kali. Fakku raqabatin. Sebelum memikirkan memberi makan kepada kerabat kita yang ketika dia lahir
Dia sudah kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, kasih makan. Itu pertama kali apa? Allah katakan apa? Fakku raqabatin. Raqabah itu apa? Ini pangkal leher, Pak. Ini lambang perbudakan. Bebaskan saudaramu dari perbudakan. Fakku raqabatin. Baru au ita'amun fi yaumin dhi masraba. Baru dikatakan apa? Engkau memberikan makanan kepada sesama umat manusia di saat-saat kelaparan. Jangan kau kenyang, kau biarkan dia lapar. Jangan. Itu surga di situ. Au ita'amun fi yaumin dhi masraba. Yatiman dha maqrabatin. Ya, anak-anak yatim. Dan kau memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Kita akhirnya apa? Membangun itu panti-panti asuhan. Kenapa ada panti asuhan? Itu kan anak juga kecil, anak kecil yatim dikumpul di tempat yang jauh. Dikumpul semua. Anak yatim selama yatim. Di satu sedih, satu begini, semuanya begini. Loh, mana kebahagiaannya? Di dalam Islam itu sebetulnya anak yatim itu bukan ditaruh di panti asuhan, dipelihara oleh keluarga. Tapi ketika umat manusia tidak mau sibuk punya duit, kita kirim ke panti asuhan. Kalau terpaksa dulu kita bantu di panti asuhan. Tidak, kau pelihara dia. Kau cintai dia seperti kau cintai anak kamu. Begitu ada kisah bapak dan ayah. Kita ngomong begini bukan sesuatu yang kita karang mengarang. Tidak, baca Al-Quran, silahkan terjemahkan sendiri. Berikan makan di saat orang itu kelaparan. Yatiman, anak yatim, la maqrabatin, yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Au miskinan la maqrabah. Atau saudara-saudara kamu orang lain yang miskin. Apa itu miskin? Dia memiliki rezeki tapi tidak cukup. Allah menyatakan begitu. Baru yang kedua, bantuan kepada miskin. Yatiman dha maqrabatin atau miskinan dha matrabatin. Kemudian apa? Allah katakan apa? Ada yang lebih penting daripada itu. Tsumma kana minal ladzina amanu. Bukankah kalian orang yang beriman? Semua lebih daripada itu, iman lebih berbobot. Iman yang membuat segala kesulitan menjadi mudah. Tsumma kana minal ladzina amanu. Bukankah kalian itu orang-orang yang beriman? Ini ngomong soal mukminin, muslimin. Tsumma kana minal ladzina amanu. Bukankah kalian itu orang yang beriman? Kau biarkan ada orang yang hidup dalam dunia perbudakan. Maka jangan pernah kita memiliki pembantu di rumah kita perlakukan dia kayak budak. Jangan pernah itu. Tidak ada kezaliman yang lebih dari itu. Orang yang membantu kita sekian tahun bagian dari keluarga dalam Islam. Di dalam Islam. Ya. Ibu saya dahulu pernah berkata kepada saya. Ibu saya Allah yang rahmat berkata kepada saya, anak saya tidak pernah punya pembantu. Pertama kali saya punya pembantu ya, terus ayahmu tidak izinkan saya memiliki pembantu. Ayahmu berkata kepada saya, emangnya kau kira saya mau masuk neraka untuk kamu, pembantu untuk kamu? Jadi kamu melakukan dia dengan perbuatan perlakuan yang tidak baik. Apakah kamu kira saya ini sukarela masuk neraka untuk kamu? Tidak. Mari kita hidup sederhana. Kita mendaki. Tidak ada. Ibu saya ngomong sama saya begitu. Bapak kamu begitu. Jadi memang sulit hidup itu ya, nggak apa-apa. Ya, masuk surga tanpa kesulitan. Di mana di dunia ini mendapat kesejahteraan tanpa sulit itu tidak ada. Cerita begitu nggak ada. Ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala tsumma kana minal ladzina amanu. Bukankah kalian itu orang-orang yang beriman?
Wa tawasau bis sabri, yang kerjanya saling berwasiat, saling berpesan, untuk sabar dan tabah menghadapi kesulitan hidup. Wa tawasau bil marhamah, dan saling berwasiat terus-menerus untuk mewujudkan kasih sayang di antara umat manusia. Bapak baca ayat Al-Quran. Ini ayat turun di Mekah, dikala kaum muslimin itu tertindas. Mau kita hapus ini? Tak bisa. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam, ya. Kemudian nanti syariat Islam itu baru nyatakan innamas shadaqatu, ya, lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu di dalam Islam itu untuk siapa? Untuk para fakir, para miskin, kemudian para petugas yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Kenapa? Jangan dia mengumpulkan kekayaan atas dia tidak dikasih apa-apa. Itu dia bisa tergiur. Islam itu realistis. Realistis loh Bapak. Ya, juga kita berikan kepada dia bagian ini ketika menerima zakat. Kita panitia zakat ini di masjid ini. Ya, itu yang mengumpulkan itu. Ya. Biasanya itu ketua panitia dia tidak mengumpulkan. Kalau dia orang mengatakan lu jadi ketua tujuannya begitu, jadi fitnah. Jangan. Dia suruh mulai dia. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang kita kira ya dia apalagi dia susah, dia cenderung kepada Islam, tapi dia nggak tahu. Itu kita kasih dia dengan tanpa berdakwah. Kita kasih dia tujuan itu. Wal mu'allafati qulubuhum. Kita tidak, orang sudah masuk Islam sudah puluhan tahun mesti dia bilang mu'allaf. Tidak betul itu. Kepada muslimnya dia. Itu banyak istilah-istilah yang kita gunakan tidak tepat. Anda sudah jadi ustaz, dikatakan ini mu'allaf. Ini dia ustaz, dia ceramah kemana-mana mu'allaf. Mu'allaf dari mana dia? Dia harus infak, harus memimpin umat dia. Wal mu'allafati qulubuhum, yang hatinya itu kita perlu untuk menjinakkan supaya dia suka sama kita, bergaul sama kita. Baru kita bacakan ayat Al-Quran. Maksudnya begitu ya. Wa fil riqabi, dan orang-orang yang dalam perbudakan. Itu bagian dari hak zakat Bapak-bapak. Ini memang turunnya ayat ini di Madinah. Ya. Jadi kan syariat itu secara umumnya itu turunnya di Madinah, ya, wa fil riqabi. Nah, ini salah satunya, terus kelanjutan ayat ya. Nah, kemudian juga ada masalah yang luar biasa. Setiap orang yang mengkaji Islam dengan objektif, ya, yang bukan Muslim, orang yang memiliki kecemerlangan berpikir, dia pasti mengakui Islam. Bayangkan itu. Nah, dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu bukan surat Al-Ahzab. Surat An-Nur, surat yang ke-24. Ayatnya yang ke-33, saya keliru. Ayatnya ke-33. Itu surat ke-33 dalam Al-Quran, dalam Mushaf, itu surat Al-Ahzab. Itu di situ dikatakan walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Ini ketentuan Allah. Ini Allah berfirman kepada umat. Berfirman kepada umat, ya, umum sekali. Nah, jadi artinya apa? Ini ketentuan yang diperintahkan kepada negara. Adapun orang-orang yang menginginkan adanya itu kontrak, ya, kontrak perkawanan di dalam Islam itu, kalau dia menginginkan kontrak antara dia dengan tuannya, dengan lawannya, ya, harus dipenuhi. Jadi kita ketika mengetahui tawanan perang itu, persis kita mengetahui apa? Mitra bisnis kita.
Harus ada kontrak. Ini dalam Islami. Bapak boleh baca sejarah perbudakan di dunia kalau ada ketentuan seperti ini. Silakan baca ensiklopedia Britannica umpamanya soal perbudakan. Tidak ada ketentuan seperti itu. Allah menyatakan walladzina, ya, dikatakan di dalam walladzina yabtaguna, orang-orang yang menghendaki adanya perjanjian kontrak Alkitabah, pembukuan, ya, perjanjian kontrak mimma malakat aymanukum, dari kalangan orang-orang yang berada di tangan kanan kalian. Tahu kata istilah kanan? Tangan kanan kalian mengandung makna kebenaran, ya, kekuasaan dan keberkahan. Jadi ketika Allah SWT menjadikan seseorang menjadi tawanan Anda, Allah memberikan Anda wewenang atas dia. Namanya itu kekuasaan dan kebenaran bagi kalian. Bagaimana bersikap kebenaran, kemudian keberkahan. Jadi orang-orang yang berada di bawah naungan tangan kanan kalian, ya. Fakatibuhum. Allah menyatakan apa? Buat surat perjanjian transaksi antara kamu dengan dia. Tidak boleh menolak. Jadi para tawanan-tawanan itu mengatakan saya mau bikin transaksi dengan Bapak. Semacam orang yang kita sebutkan. Ya. Saya kerja sama Bapak. Ya. Bapak bayar saya berapa? Masa tawanan bilang semua. Sebenarnya orang yang menawannya. Bapak mau bayar saya berapa, Pak? Ya, saya boleh tawarkan. Iya, dikatakan saya kasih kamu bayaran 1 bulan 1 juta. 1 juta. Ya. Saya ini harga saya kalau kerja lebih 1 juta, Pak. 1,5 juta, Pak. Ya. Jadi saya kira sama Bapak, apa yang 1,5 juta aja cukup. Bapak simpan jadi supaya saya satu ketika sudah habis kontraknya sama Bapak, itu saya ada simpanan sama Bapak. Fakatibuhum, ini perintah Allah. Buat transaksi dengan mereka. Siapa yang jadi menolak ini? Kalau kita muslimin, siapa yang menolak firman Allah ini? Fakatibuhum, buatlah transaksi dengan mereka. Kita pun katakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah ketentuanmu, kami patuh. Tidak ada muslim yang menolak itu, tidak ada. Dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman, pemerintahan manapun kalau dia betul-betul pemerintahan Islami, dia lakukan itu. Ya, fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Tadi kan idealis sekali kan. Sekarang apa? In alimtum fihim khairan. Selama kalian tidak melihat padanya tanda-tanda konspirasi. Ada tawanan itu dia belagak begini-begini, dia mengatakan, dan terjadi itu. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh oleh tawanan yang sudah memiliki transaksi ini. Tapi apakah kita jadi menyesal? Tidak. Dan Umar tahu. Sayyidina Umar bin Khattab dia membunuh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi. Tinggal di Madinah, agamanya Majusi, menyembah api, bapak-bapak. Dia pada saat itu adalah kita katakan maula. Maula itu macam budak. Istilah orang Arab tidak katakan maula itu budak. Kita bilang Nabi Muhammad apa? Wa maulana. Jadi timbal balik. Maula itu apa? Saya berkhidmat kepada Anda, Anda berkhidmat kepada saya. Kita juga ngomong sama Allah begitu. Maulana. Ini istilah dalam agama luar biasa. Siapa yang mau menolak begitu? Maula pemimpin kami, pembela kami. Nah kalau ini maula itu bosnya tawanan itu, tawanannya dia bilang maulanya, dia panggil juga maulanya, namanya sama. Si budak panggil tuannya maulanya,
Siapa dia tidak mau nanya sama. Artinya apa? Loh, kamu ini tawanan saya kayak anak saya, kamu bela saya, kamu tolong saya. Saya juga sama kamu begitu. Itu dua timbal balik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Al-Qur'an, in alimtum fihim khairan, jika kalian betul-betul yakin bahwa tidak akan terjadi konspirasi. Seperti misalkan banyak budak-budak ini bisa bikin konspirasi, jadi dia bebas bergerak. Ada budak-budak yang kata, "Bapak, saya tidak mau kerja sama Bapak. Bapak mau saya bayar berapa tiap bulan? Saya tukang ini, tukang itu." Oh silakan, dia bebas membuka pekerjaan, dibikin izin kerja dengan Allah. Karena dia lebih peduli daripada penipuan. Tidak ada yang terjadi dalam dunia Islam. Kalau muslimin hakiki tidak akan terjadi. Itulah yang terjadi. Abu Lu'lu' al-Majusi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bilang, Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, saya diperlakukan tidak adil oleh bos saya itu. Siapa bos kamu itu? Maksudnya tuan kamu itu siapa? Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi. Kenapa emang? Dia minta saya bayar sekian tiap bulan. Saya buka usaha. Dia buka usaha. Sayyidina Umar tanya sama dia, ya, kau usaha kamu apa? Saya bisa buat segala macam. Ini apa nih? Tukang besi. Saya bisa buat pedang, saya buat begini, buat begini. Permintaannya banyak. Sayyidina Umar mengatakan apa? Berapa dia minta sama kamu? Itu bayar dia tiap bulan. Dia minta sama saya tiap bulan sekian. Umar berpikir, Umar ini mengerti. Dan dia pernah jadi pedagang dan usaha. Saya kira dia tidak membebani. Ya, saya kira itu wajar. Ya. Tapi saya akan bicara sama dia. Ini kayak kita ini presiden. Saya akan panggil dia dan berbicara kepadanya. Tapi dia tersinggung ketika Umar mengatakan apa? Permintaan dia wajar. Dia langsung berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa? Saya akan buat untuk Anda gilingan pagi, gilingan yang akan dibicarakan oleh seluruh manusia. Itu Sayyidina Umar menjanjikan, saya akan panggil Mughirah, saya akan ngomong sebenarnya untuk menurunkan permintaannya kepada kamu. Dia berkomentar, saya akan buat untuk Anda gilingan yang tidak ada orang kecuali berbicara tentangnya. Kita tahu sekarang di negeri kita ini berbicara apa? Yang viral. Terus kita 1 bulan, 2 bulan mendengar pembicaraan itu. Ini sebagai contoh. Dia berkata kepada Sayyidina Umar begitu, saya akan buat untuk Anda sebuah gilingan besi yang akan menjadi bahan pembicaraan setiap orang. Terus dia tinggal. Dia bilang, kamu berlaku adil kamu. Karena setiap orang kecuali kepada saya. Dia mengancam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini khalifah. Dia tinggalkan khalifah. Khalifah berkata kenapa? Dia bilang, anak muda itu sudah tua, dia orang muda kebelang. Anak muda itu mengancam saya dengan kematian. Dia mengancam membunuh saya. Umar firasatnya luar biasa. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan, kita tahan dia. Ada sahabat-sahabat kita, tahan dia. Apa alasan saya tidak Allah? Bisa kamu temukan alasan? Dia mengatakan membuat saya gini kan, yang jadi pembicaraan semua manusia. Umar memahaminya begitu. Memang ada begini kan, semua orang ngomong siang hari siang malam. Ya. Umar mengatakan hadadani al-ghulam. Anak muda itu mengancam saya dengan kematian. Tidak tahan dia. Alasan saya apa pula? Bapak lihat. Jadi ini suatu ayat yang diterangkan oleh para pemimpin kita. Pemimpin itu sesuatu, jadi pemimpin itu dalam Islam itu dia harus siap untuk berakhlak di para nabi. Kalau tidak begitu, tidak usah maju.
Tidak usah. Jadi menjawabnya bagaimana kepada Allah? Ya. Kita jadi khalifah-khalifah kecil-kecil aja. Khalifah di rumah, ya cukup. Jadi Umar terbunuh ini. Ya, di suatu subuh. Dan pada saat itu kan Umar terlalu menghemat. Kenapa? Ya, masjid tidak terlalu terang. Ya, kondisi pada saat itu juga demikian. Dia mengatakan apa? Ya, sawu sufufakum, imam. Luruskan barisan dulu. Gelap. Abu Lu'an Majusi di saf yang pertama. Saat itu mana orang yang mau sholat, itu orang yang sholat fokusnya kepada Allah. Karena dia tidak tahu orang di sesudahnya, sampingnya siapa. Jadi itu habis sholat. Orang menghadapi Allah. Ada konsentrasi menghadapi Allah, mau sholat ini. Itu saya dengar ditikam beberapa kali dengan pisau yang beracun. Pisau yang beracun memang. Dan sebelumnya dia pernah ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Biasa begini. Itulah terjadinya tewasnya Sayyidina Umar bin Khattab di situ. Apakah dia menyesal? Dia tidak menyesal. Dia melakukan sesuatu yang harus begitu. Alasan saya apa kepada Allah? Saya tahan dia. Dia mau menghadiahkan saya giliran kok mesti kita tahan orang itu. Ya. Itu yang terjadi. Jadi Allah SWT menyatakan apa tadi? Fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Jika kamu tidak melihat tanda-tanda konspirasi, ya kan? Ini satu orang konspirasi dengan siapa? Tidak ada tanda-tanda yang begitu, tidak ada sama sekali. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Allah katakan apa? Berikan kepada mereka dari harta kekayaan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi sesudah kita bikin transaksi dengan mereka, ya, memudahkan dia menembus dirinya. Kalau Allah berikan kita rezeki, ya, berikan kepada negara rezeki banyak, ya. Dari rezeki itu Allah katakan sebagian bantu para tawanan itu yang membuat transaksi dan ini firman Allah SWT. Bukan saja kita harus menerima permintaan mereka, itu hak mereka untuk meminta transaksi. Ini tawanan perang. Kemudian wa'atuhum, ya, mimmanillah. Allah menyatakan apa? Berikan kepada mereka dari harta-harta Allah. Alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Ini ayat memang turunnya di Madinah. Karena memang pada saat itu kaum muslimin baru memiliki tawanan. Tetapi perintah membebaskan orang-orang dalam dunia perbudakan sudah diperintahkan sejak di Makkah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita Islam, yang telah menurunkan kepada kita wahyunya yang abadi, yang telah mengutus kepada kita Rasulnya yang teragung, Rasul untuk seluruh umat manusia, Rasul yang Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali hanya satu saja, kamu lambang dari rahmat aku untuk alam semesta. Rahmatan lil alamin. Bukan kamu itu memiliki kasih sayang saja, tidak, kamu itu lambang rahmatan, itu engkau wahai Muhammad. Dan siapa-siapa yang mengikuti kamu harus, ya, berupaya sebisa-bisanya seperti kamu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Dermawan, yang Maha Pemaaf, Ya Allah. Atas dasar kedermawanan-Mu dan kepengampunan-Mu, maafkanlah kami, Ya Allah, dari aneka ragam dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah, yang berkaitan dengan hak-Mu, Ya Allah, dan yang berkaitan dengan hak hamba-hamba-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang telah membimbing kami untuk menjadi muslimin. Maka kepadamu kami memohon, jadikanlah kami muslimin sejati, sebagaimana Engkau Tuhan kami sejati. Tiada sekutu bagimu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah kami, peliharalah anak cucu kami, peliharalah orang-orang yang mencintai kami, peliharalah orang-orang yang berjasa kepada kami, peliharalah kaum muslimin, Ya Allah, di mana saja mereka berada. Ya Allah, Engkaulah Rabbul Alamin yang memelihara seluruh makhluk-Mu, memelihara umat manusia. Bimbinglah umat manusia, Ya Allah, yang sudah mengenal-Mu, tambahkanlah ilmu tentang-Mu, Ya Allah. Yang belum mengenal-Mu, Ya Allah, perkenalkanlah mereka dengan hidayah-Mu. Jadikanlah kami, Ya Allah, hamba-hamba yang membantu sesama di dalam memahami agama-Mu, di dalam memahami Engkau, Ya Allah. Ya Allah, terimalah dari kami dengan penerimaan yang layak bagi-Mu, bagi kedermawanan-Mu, bagi kepengampunan-Mu, bagi kepemaafan-Mu. Jangan Engkau melihat kami dengan segala kekurangan kami. Itulah kami hamba-hamba-Mu. Engkau lebih mengenal kami, Ya Allah, ketimbang kami terhadap diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.